Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, dimanapun saat ini sedang menonton channel Agung Pos YouTube. Saya Aim Sarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini sedang berada di ruang Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Pak Ubaidillah MKM. Ya. Pak Ubaidillah, terima kasih banyak. Kami sudah diberikan waktu untuk wawancara eksklusif tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tentu sudah banyak inovasi untuk percepatan tupoksi di dinas yang Bapak pimpin. Nanti bisa diuraikan secara gamblang dan singkat kepada Pak Ubaidillah. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Tentunya kami dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor Hilir melaksanakan visi misi, menyukseskan visi misi Bapak Bupati Bogor Hilir. Dalam hal ini kita mendukung divisi peningkatan pelayanan kesehatan. Jadi dalam hal ini kami telah menetapkan visi, yaitu terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas dan mandiri. Masih ada lagi, silakan. Ya, kalaupun visi misi yang dilakukan ini, misinya itu sendiri ada beberapa hal yang sudah dapat kami rumuskan. Dalam hal ini melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk itu sendiri melalui kebijakan pemerataan pelayanan dan ketersediaan alat kontrasepsi. Berbicara masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ini seperti apa pengendalian yang kita bangun di sini? Ya, baik. Jadi dalam hal ini memang sejalan dengan program nasional bahwa pertumbuhan penduduk itu sendiri harus ada pengendalian. Jadi dalam hal ini memang dalam hal program pengendalian penduduk Indonesia melalui BKKBN secara nasional kita sudah dianggap berhasil. Dalam penurunan itu sendiri memang diketahui, apalagi Pak Haji mungkin cukup senior bagaimana program-program KB itu sendiri, bagaimana jumlah penduduk. Jadi kita sudah mencapai kemajuan, terutama dalam laju pertumbuhan penduduk itu sendiri. Jadi kalau dulu mungkin laju pertumbuhan penduduk itu lebih dari 2%, hampir 3% dalam satu tahunnya. Nah, sekarang kita bisa menekan angka pertumbuhan penduduk itu sendiri sampai 1,3% per tahun. Jadi harapan malah ke depan itu harus di bawah 1%. Kalau target berapa persen per tahun? Untuk secara program itu sekitar 1,3%. Artinya cukup ideal. Sudah masuk ideal. Sudah cukup ideal. Iya. Pola yang kita terapkan untuk pengendalian itu sendiri gimana? Iya. Sasaran dan pola pengembangan dalam pengembangan pengendalian jumlah penduduk ini sendiri cukup banyak pendekatan yang dilakukan, terutama penyebar luasan petugas. Dalam hal ini dari petugas baik yang ada di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Termasuk juga kita melibatkan para kader. Kader itu sendiri, jadi sesuai dengan barangkali target yang ditetapkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir, bahwa untuk memastikan pengendalian penduduk ini maka minimal KB aktif di OKI itu harus mencapai 80%. KB aktif di OKI itu harus mencapai 80%. Dengan kontrasepsi apa itu yang kita terapkan? Betul. Jadi 80% kita alhamdulillah OKI mencapai di atas 80%. 83,01%. Adkon itu sendiri memang harapan pemerintah itu lebih ideal menggunakan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Namun masih banyak, masih favorit saat ini non MKJP. Jadi kalaupun
MKJP itu mulai dari implan, IUD, bagian-bagiannya ya. jenisnya. Ya. Jenisnya. Implan itu artinya kalau bahasa kita lama itu Pak, susuk. Ya, susuk, suntik. Ya, Ya. IUD itu sendiri mungkin spiral kalau zaman Ya, dulu. ya. Itu yang metode MKJP. Ya. Atau yang lebih permanen lagi MOP, MOP. metode operasi pada pria. Iya, iya. Atau MOI pada Berapa banyak tuh yang menggunakan itu? Suntikan itu? Apa operasi? ya itu yang saya katakan Ya. harapan ke depan, yang kita harapkan ke depan, para aseptor ini terutama pasangan usia subur yang, yang dianggap sudah cukup lebih menetapkan menggunakan MKJP itu lebih tinggi harapan kami. Jadi tapi ada peminat itu? alhamdulillah banyak. Banyak? Ya, banyak. Jadi tinggal lagi lebih mengejar dari target yang diharapkan. Dalam hal ini kalau yang non MKJP itu Pak, yang masih favorit yang saya katakan tadi, suntikan. Nah itu jadi dia cuma 1 bulan atau 3 bulan harus suntik ulang. Itu non MKJP, non metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi kemudian atau kondom atau pil. Nah, itu dia non MKJP. Dan sesungguhnya non MKJP artinya tuh ya kalau suntiknya males atau lupa mungkin terjadi kehamilan ya, di luar perencanaan. Jadi kalau dia MKJP itu bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Bagaimana sosialisasi MKJP itu Pak? Supaya masyarakat tertarik. Iya betul. Jadi dengan sendirinya kami menggunakan upaya-upaya kayak ini, komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi perluasan informasi itu sendiri, ya dari namanya petugas penyuluh kami, kemudian ada PLKP penyuluh lapangan, petugas lapangan keluarga berencana, ditambah lagi para kader yang dinamakan dengan BPKBD dan sub BPKBD yang ada di desa-desa, dan hampir seluruh desa sudah ada kader-kader yang kami ajak dan kami tunjuk dan kami libatkan dalam upaya KIE memastikan para pasangan usia subur agar mau bergabung. Kalau persentase dari kontrasepsi jangka panjang dan yang lain-lain itu berapa perbedaan? Ya kalau diporsikan barangkali itu tadi untuk MKJP mungkin baru sekitar 30%. 30% sampai 40%. Di sisanya itu masih non MKJP. Jadi memang kita ingin menggeser sebetulnya. Tapi ke depan ini ingin menggeser. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang tadi juga Pak Haji bahwa bagaimana upaya pengendalian penduduk ini, ya, ada beberapa catatan saya wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah yang susah disentuh oleh akses pelayanan, itu juga menjadi tugas kita ke depan. Kendala-kendala mendasar dalam menerapkan program keluarga berencana ini atau pengendalian penduduk ini, baik dia jangka panjang, jangka pendek, itu bagaimana kendala? Ya barangkali kalau dikatakan kendala secara umum, ya, ini tetap jalan. Dan alhamdulillah aware masyarakat atau kebutuhan masyarakat sudah jadi kebutuhan untuk ber-KB ini sudah sangat tinggi. Artinya persentase yang tidak ber-KB sedikit sekali. Itulah bahasanya pengendalian penduduk Pak. Jadi bukan kita itu menginginkan 100% orang ber-KB. Jadi bukan itu tujuan dari pengendalian penduduk yang dimaksud di sini. Jadi kami ini dikatakan tadi di dalam visinya itu sendiri membentuk keluarga kecil berkualitas dan mandiri. Berkualitas dan mandiri. Mandiri dalam arti kata kesadaran. Ya, mandiri ini ya dari ekonomi, dari kemampuan memelihara kesehatan, kesejahteraan keluarganya. Kemandirian itu banyak, artinya yang betul-betul kemandirian yang secara paripurna. Artinya bukan hanya bicara spesifik bidang KB atau urusan KB. Jadi cakupan yang lebih luas. Kenapa keluarga kecil? Artinya dia cukup ada ibu, bapak dan 2 anak. Dan berkualitas. Berkualitas di sini artinya itu keturunan ini sendiri artinya mampu berkompetisi. Jadi
ke depan itu artinya itu upaya-upaya selain kita memastikan pasangan usia subur yang sudah mempunyai anak sesuai dengan rencana yang mereka lakukan, yaitu dengan 2 anak, kemudian jarak antar anaknya cukup jauh, jadi cukup jauh artinya minimal 2 tahun. 2 tahun. Kemudian usia pertama hamil itu sendiri harus di atas 21 tahun untuk wanitanya, sehingga itu ada kesiapan sih. Ada kesiapan. Nah, sebelum mereka ini menikah pun di KB ini sekarang sudah dilakukan upaya lainnya membentuk tim pendamping keluarga. Yang juga nanti di 2022 ini mudah-mudahan ini akan ada di tiap desa itu tim ini yang terdiri dari bidan, kemudian PKK dan kader. Jadi harapannya itu sendiri, para tim pendamping ini akan mendampingi mulai dari calon pengantin. Dari calon pengantin 3 bulan sebelum menikah diharapkan ini sudah ada pendampingan dari para tim pendamping keluarga. Tapi itu artinya sudah jalan. Ya artinya tahun ini akan dimulai dan sudah kami bentuk. Jadi kami bentuk, alhamdulillah sudah terbentuk 602 tim pendamping keluarga di 327 desa yang ada di Kabupaten Oki. Artinya setiap desa akan dikunjungi nanti? Setiap desa mereka ada di desa. Oh ya. Betul. Kader-kader ini memang kader desa. Iya betul. Itu PKK-nya mungkin dari link PKK desa yang mungkin ditunjuk oleh Pak. Menurut catatan kita animo masyarakat untuk berkabin bagaimana? Ya, terutama pasangan subur mungkin. Sejauh yang saya katakan tadi bahwa berkabin ini sudah dianggap kebutuhan. Bukan lagi kita terlalu jenis KB apa yang cocok. Itu mungkin yang sosialisasi. Inilah tugas-tugas dari para kader, tugas-tugas dari para penyuluh KB dan petugas lapangan keluarga berencana yang ada di jaringan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pengurangan penduduk gimana? Ya, pengurangan dan penambahan betul. Kalau secara tren, artinya sudah sangat baik. Jadi, artinya secara tren bahwa penurunan penduduk yang diharapkan lebih ideal dan ke arah ideal itu terus membaik. Terbukti secara hasil statistik, kondisi bonus demografi itu didapat karena program keluarga berencana. Jadi komposisi penduduk angkatan kerja jauh lebih tinggi dari penduduk yang angkatan kerja. Artinya usia ideal angkatan kerja itu porsinya nanti atau menjelang tahun 2045 itu akan sangat menguntungkan dengan kelompok angkatan kerja yang lebih tinggi dan sangat tinggi dibandingkan di luar angkatan. Kendala mendasar kalau memang ada tentang pengendalian penduduk dari pihak mana, dari masyarakat, yang seperti apa? Iya, terima kasih juga pertanyaan. Jadi kalau di Oki ini yang kami rasakan hal yang paling barangkali kendala terkait dengan kegiatan pelayanan KB sekaligus upaya pendampingan keluarga dan memastikan para keluarga itu memahami dan paham tentang penggunaan alat kontrasepsi itu masalah akses terhadap wilayah-wilayah. Terutama wilayah-wilayah yang cukup sulit dijangkau karena Oki ini sangat luas. Lebih luas rawan daripada daratan. Ya, peluang wilayah yang sulit dijangkau ini artinya perairan. Perairan, pesisir, perbatasan. Itu yang menurut kami rasakan agak sulit menyentuh secara konsisten. Artinya kondisi daerah Pak. Betul. Pak Ubaidillah, di akhir waktu mungkin ada himbauan kepada masyarakat, kepada permohonan kepada pemerintah tentang pengendalian penduduk. Saya Pak Ubaid. Ya baik. Ya, sebetulnya kami mengapresiasi seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang telah ikut berperan menyukseskan program keluarga berencana ini, dan peran-peran para kader, peran-peran petugas lapangan KB, para kawan-kawan penyuluh KB dan petugas
petugas lapangan keluarga berencana, Ya. kader BPKBD dan BPKBD yang ada di desa-desa. Dan terakhir sekali ini dan telah dibentuk tim pendamping keluarga yang ada di tiap-tiap desa, dan mengharapkan sekali dukungan para lintas sektor, Ya. petugas-petugas kami ini atau kawan-kawan kami ini, mulai dari Pak Kepala Desa, Ya. Ibu Camat, Bapak Camat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk juga berkontribusi untuk keterlibatannya dalam keberhasilan program-program kami. Dan program kami ini juga dibebani dengan Perpres tahun 72 tahun 2001, Pak Edi, bahwa kami ini ikut juga berperan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Iya. Nah, itulah tadi fungsi TPK itu juga lebih ingin fokus untuk mengejar angka penurunan stunting di Ya. OKI. Jadi alhamdulillah OKI juga di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Pak Iskandar Isi Ya. bersama Pak Jafar Sodik wakil beliau. Jadi OKI termasuk angka penurunan stuntingnya juga turun dengan cepat dan sesuai dengan harapan. Jadi kami dengan tambahan lagi dari petugas pendamping keluarga ini berharap lebih optimis lagi untuk penurunan itu sendiri. Jadi itu yang dapat Yang dijelaskan Pak Ubay, terima kasih banyak penjelasan tentang kependudukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini, tentang keluarga berencana yang sudah disampaikan. Insya Allah ini akan berguna bagi pemirsa dan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pemerintah daerah. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Pak Ubaidillah SKM MKM. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.